Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Amma ba'du. Ustaz Samsul izin suara saya kedengaran jelas? Jelas, Ki. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus teman-teman juga yang dari manajemen Al-Amin Mulia Lestari, Mas Samsul, TAI, Mas Arif dan kawan-kawan semuanya. Dan juga yang kami banggakan, kami muliakan, kami hormati guru kita, ustazah kita. Ini gurunya santri-santriwati Pak di Cikarang, ada Ustazah Hasanah. Masya Allah yang udah lama juga di Madinah kemarin mendampingi adik-adik santri yang belajar daurah di sana serta kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di bulan yang mulia ini dengan tujuan yang mulia bersama-sama orang-orang yang mulia, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah sebentar lagi kita akan berbicara beberapa menit ke depan tentang manasik ibadah umroh. Apa yang harus saya lakukan selama di sana dan seterusnya. Namun kegiatan ini mungkin cukup singkat, nanti kita perdalam lagi ketika di Hotel Haris insya Allah ya. Ketika ada pertanyaan, nggak apa-apa nanti disampaikan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa, nanti bisa kita obrolin lagi di Hotel Haris. Harapannya apa? Kumpulnya kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu punya wawasan dulu tentang ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Karena umroh ini amanah dari Allah. Ya, Allah ngasih rizki kepada Bapak Ibu semuanya ini amanah. Anak yang kita miliki itu amanah dari Allah, kita jaga baik-baik, kita perhatikan pola makannya, pola tidurnya, belajarnya, ya kita jaga karena itu amanah dari Allah. Begitu juga pasangan amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang Allah titipkan kepada kita juga amanah, maka kita gunakan sebaik mungkin. Masya Allah Bapak Ibu, harta yang Bapak Ibu miliki dipakai untuk beribadah. Apa yang harus kita lakukan karena ini amanah dari Allah. Allah kasih kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan ibadah umroh, maka perhatikan amanah itu harus dilaksanakan dengan baik, dijalankan dengan baik. Karena umroh ini maupun haji ya itu merupakan impian dari 1,5 miliar muslim saat ini di dunia, bahkan mungkin lebih hampir 2 miliaran. Itu juga kalau ditanya pengen umroh nggak? Pasti pengen umroh. Ya. Pengen haji nggak? Pasti pengen haji. Loh sekarang kenapa Allah pilih Bapak Ibu sana? Padahal di luar sana banyak yang ibadahnya lebih rajin dari kita. Banyak yang sholat tahajudnya lebih lama, lebih banyak dari kita. Banyak yang Qur'annya lebih banyak daripada kita. Banyak yang sholat hajatnya, baca waqiahnya mungkin lebih banyak daripada kita. Ya, namun saat ini mereka belum dapat kesempatan. Lah saat ini Bapak Ibu dikasih kesempatan seperti ini harus bersyukur kepada Allah di momen yang penting ini di bulan Muharram ya. Di bulan Muharram kita bersyukur kepada Allah lalu kasih kenikmatan kepada kita. Allah pilih kita untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala dan ini bukan kebetulan. Ustadz, kebetulan saya umroh sekarang karena saya dapat undian. Ustadz, saya umroh karena dapat dapat donatur. Ustadz, saya umroh sekarang karena ada anak yang umrohin saya. Ustadz, ada umroh sekarang saya karena ada banyak rizki, Ustadz. Masya Allah. Bukan sebuah kebetulan, itu semuanya panggilan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah takdirkan melalui jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang melalui anak-anak kita yang membiayai kita, ada yang melalui perusahaan barangkali dilancarkan oleh Allah sehingga kita bisa umroh, ada yang mungkin melalui apa pramusinin dan sebagainya, itu semuanya Allah yang ngatur ya. Allah yang ngatur, maka pastikan yang kita lakukan baik dan benar secara syariat. Maka manasik ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya apa? Supaya pelaksanaan ibadah umroh kita sesuai dengan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menyampaikan khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji dan umroh kalian dari saya. Lah yang akan kami sampaikan insya Allah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat-sahabatnya, oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, para salafus saleh, dan sampai kepada kita sekarang.
Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita bersyukur kepada Allah, kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita juga akan berkunjung kepada Nabi. Selama ini kita hanya membaca solawat atas Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita baca di sholat kita. Ketika kita membaca sholawat suka kita baca. Lah nanti Bapak Ibu akan berhadapan langsung dengan makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita sholat menghadap ke kiblat ya, ke arah kiblat ya. Saya ulang lagi, kita sholat selama ini di rumah ke arah kiblat. Lah nanti di tanggal 6 insya Allah, tanggal 5 malam barangkali atau tanggal 6-nya, Bapak Ibu udah bukan hanya ke arah kiblat saja, tapi di depan kiblat. Ya, langsung di depan Ka'bah, tempat kiblatnya umat Islam ketika kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi menjelang siang ini diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semuanya, ya mulai dari kesehatan, kemudian doa-doa yang nanti akan dilangitkan selama di kota Mekah dan di Madinah, mudah-mudahan dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan sebelum perjalanan umroh ini? Yang pertama persiapan spiritual, ya. Kalau saya mau bertamu ke rumahnya Pak, di sini ada sahabat saya juga Ustadz Septian. Saya mau bertamu ke rumahnya Pak Septian. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya pantas menjadi tamu beliau? Mungkin dari pakaiannya, mungkin dari apa yang misalnya saya bawa tentengan lah misalnya, mantas-mantesin datang ke rumahnya beliau mau bertamu gitu atau apa gitu sehingga saya menjadi tamu yang pantas untuk disambut oleh Ustadz Septian, oleh Ustadz Samsul misalnya seperti itu. Kan biasanya begitu ya Bapak Ibu kalau kita mau main ke rumah teman. Dan sekarang Bapak Ibu akan menjadi tamunya Allah, ya tuan rumahnya Allah. Lalu ke sana, apa yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan? Ya, persiapan spiritualnya dari sekarang apa? Misalnya bersihkan hati gitu kan. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika berangkat ke sana membaca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Membaca doa itu dalam perjalanan. Ini makanya disunnahkan Bapak Ibu nanti dalam perjalanan take off pesawat atau keluar dari rumah menuju menuju Hotel Haris memperbanyak baca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Persiapan spiritual, ada persiapan mental, persiapan fisik, persiapan materi dan sebagainya. Penjelasannya seperti ini. Apa persiapan spiritualnya? Niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Bukan karena tetangga, sahabat udah banyak yang umroh, ya kan? Saya belum pernah umroh, barangkali yang baru umroh, ya. Yang udah bolak-balik ke sana, tetap harus niat dan tulus. Karena niat yang tulus ini berpengaruh diterima dan tidaknya amalan-amalan yang akan Bapak Ibu lakukan selama di sana. Yang kedua, belajar tata cara, namanya ittiba. Kita ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perbanyak ibadah, tingkatkan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, puasa sunnah, membaca Al-Quran. Dari sekarang biasakan supaya nyampe ke sana itu Bapak Ibu kita nyaman. Ya. Contoh misalnya, kenapa ada bulan Rajab, ya, ada bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan, ya. Rajab syahrul syahrul apa namanya menanam ya, bulan syahrul Badr, menanam. Kemudian kita sirami di bulan Sya'ban. Baru di bulan Ramadan kita memetik. Bagaimana kita akan memetik di bulan Ramadan kalau seandainya benihnya nggak kita tanam di bulan Rajab. Kemudian nggak kita siram di bulan Sya'ban. Makanya Masya Allah, jadi langsung kaget, langsung puasa Ramadan kalau nggak ada persiapan sebelumnya, ya mungkin agak susah. Nah, termasuk kita di sini nih, sebelum ibadah, sebelum datang ke sana, persiapin diri. Ya, yang awalnya mungkin jarang baca Quran, ayo baca lagi Qurannya ya. Baru kalau bisa nanti juga Ustazah Hasan nanti di sana juga akan ngaji hataman insya Allah ya. Satu berapa juz misalnya di Mekah, berapa juz di Madinah, nanti doa khutbul Quran di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ya bersama Ustadz Askur. Jadi sekarang dipersiapkan. Meminta maaf ya dengan keluarga, berwasiat, kemudian berwasiat atau berpesan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Ya kepada anak-anak, pastikan mereka akur, rukun, ya kan. Kepada istri, barangkali andaikan istri nggak ikut, atau kepada suami, andaikan suami nggak ikut, kepada ayah, ibu yang masih nungguin kita di rumah, kita berwasiat ya. Karena ini perjalanan suci, bisa jadi kita kembali, bisa jadi tidak, yang namanya juga perjalanan. Dulu orang-orang jamaah haji yang berangkat itu ditalkin. Sebelum berangkat ditalkin kayak orang mau meninggal saja. Jadi talkin di kampung-kampung dulu bukan hanya orang meninggal saja, orang berangkat haji ditalkin. Karena zaman itu berbulan-bulan. Perjalanan haji ada yang nggak balik,
Bapak Ibu pernah dengar kisahnya yang kapalnya kecelakaan, ya kan? Ada pesawatnya kecelakaan dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ya perjalanan Bapak Ibu semuanya aman, nyaman, tentram, lancar semuanya Insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa, minta doa, restu dari orang tua, keluarga dan kerabat dan mencatat titipan-titipan doa dari keluarga. Ya, titipan-titipan doa. Dulu sebaik-baik titipan ya, bukan just tip ya. Misalnya Ustaz sana nanti kalau di sana tolong beliin saya gamis ya. Nggak seperti itu. Kalau nitip orang yang berangkat ibadah haji dan umroh. Apa yang kita titipkan? Ustaz sana titip salam ya buat Rasulullah. Ya kan? Ustaz sana tolong doain saya. Nama saya Saiful. Istri saya, semuanya keluarga saya doain semoga istiqomah dalam kebaikan. Seperti itu. Ya, dulu sahabat-sahabat Nabi ketika ada sahabat Nabi yang haji maupun yang umroh, titipannya itu bukan titipan makanan, titipannya itu apa? Titip salam ya buat Nabi, titip doain saya di Raudhah, titip doain saya di mana ketika di depan Ka'bah dan seterusnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, itu persiapan spiritual. Sekarang persiapan fisik. Pastikan kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya prima. Konsultasikan dengan dokter untuk memeriksa kesehatan, ya kan? Jangan lupa bawa obat-obatan, ada obat jantung barangkali, ada obat apa namanya yang kolesterolnya tinggi bawa simvastatin, misalnya yang asam uratnya juga tinggi bawa allopurinol dan seterusnya, itu yang obat-obatan kayak itu dibawa saja, karena kalau Bapak Ibu beli obat-obatan di apotek di sana di An-Nahdi itu mahal. Kalau seandainya kita kena batuk aja, batuk misalnya di sini mah ada komik, ada fik, ada dan seterusnya. Kalau di sana Bapak Ibu beli beli kapsul atau beli beli sirupnya saja itu sudah sampai 100 real, kurang lebih 100 real, 120 real, udah hampir setengah juta lebih dah tuh. Ya kan, makanya kalau seandainya butuh obat-obatan, silakan dibawa. Walaupun Alamin Travel juga nyiapin obat-obatan, tapi hanya obat-obat tertentu saja. Yang Bapak Ibu punya, misalnya, mohon maaf, punten, ada sakit dan biasa rutin minum obat, bawa obatnya ke sana ya. Yang kedua, kebugaran, latihan fisik dari sekarang, latihan jalan kaki, ya kan. Kemudian perlengkapan, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti pakaian ihram, mukena, sajadah, obat-obatan pribadi. Di list dari sekarang, jangan banyak-banyak. Ya jangan banyak-banyak. Ini kan 9 hari. Misalnya Anda kan bawa gamis, yang ada Ustadz Wasis, ada Ustadz Septian. Gamis mungkin dua potong untuk dipakai di Mekah, satu potong di Madinah, misalnya. Katanya. Terus kemudian misalnya baju koko, misalnya dua, ya kan, sarung dua di Makkah, satu di Madinah, karena di Madinah lebih pendek waktu kita. Ya, kemudian ikat pinggang, tasbih, Quran, apa yang biasa dibawa, deodoran juga silakan dibawa. Yang lain-lain lah untuk perlengkapan untuk ibu-ibu juga silakan dipastikan dibawa. Gunting kuku misalnya silakan dibawa ya. Kemudian selanjutnya persiapan mental, manajemen emosi, latih diri untuk mengontrol emosi ya dan bersabar ya. Jadi ujian itu bukan hanya di rumah saja, di negeri kita saja, dalam perjalanan ada aja, ya kan? Mungkin menguji kesabaran Bapak Ibu semuanya, ya. Misalnya ketemu apa gitu, kok kena senggol gitu, kok kena apa, ya harus dikontrol emosinya ya. Nah, belajar bahasa Arab ini insya Allah ada Ustadz Istiqomah ya, gampang, udah banyak yang nanti bilang Prabowo, Prabowo, Jokowi, Jokowi di toko-toko insya Allah udah bisa mereka pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris juga boleh. Kalau hanya nanya harga, apalagi nanti dibantu nih ada Ustadz Wasis juga. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Arab, biasanya tanya aja, ada diskon nggak? Gimana bahasa Arabnya Ustadz? Tanya nanti ke Ustadzahnya, ke Ustadz Osi, ke Ustadz Wasis misalnya. Cukup kalimat fi khasam, fi tahfid gitu. Fi khasam, fi tahfid, itu nanti didiskon nanti sama pihak penjualnya ya. Jadi nggak usah takut-takut nawar. Bergabung dengan manasik. Alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu ikut manasik online ya. Ini hanya mukaddimah saja. Nanti di Hotel Haris akan kita ulang kembali. Persiapan materi biaya, hitung semua biaya yang dibutuhkan, termasuk biaya perjalanan, uang saku juga disiapin, kartu ATM misalnya gitu kan, uang jajan di sana buat oleh-oleh. Makanya saya bilang jangan bawa baju banyak-banyak, khususnya yang laki-laki nih. Kalau bisa pulangnya diisi oleh-oleh dari sana, ya oleh-oleh apa kayak gitu kan. Masya Allah banyak lah yang bisa perlu dibawa. Kalau seandainya dari sekarang udah banyak bawaannya, antar pulangnya kopernya bisa beranak pinak ya. Kalau hanya beranak mungkin satu. Kalau sudah beranak pinak bisa kopernya satu orang, beranak dua, beranak tiga. Nanti kan juga agak takut kesulitan nanti di bandaranya ya. Baik, selanjutnya manasik umroh ya. Pramanasik umroh kita lakukan sekarang, tujuannya udah ada ya kan. Gak usah saya bacakan karena waktunya singkat. Definisi umroh. Umroh diambil dari kata i'tamarah yang berarti ziarah atau mengunjungi Mekah.
mengunjungi Baitullah, Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi kalau berkunjung selain kepada Mekah, berkunjung ke Grand HI, berkunjung ke Tanah Abang, muter-muter di sana itu tidak dibilang umroh, ya. Karena umrohnya itu hanya ke Baitullah. Bapak Ibu capek muter-muter di mall misalnya di Indonesia, itu mau kayak bengkak kaki kita itu nggak dihitung pahala itu, kecuali misalnya masuk masuk ini masuk mall, Ustaz baca doa. Doanya apa? Nabi mengajarkan orang yang masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar, cari dari sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke mall dimanapun itu, terlebih nanti di Mekah maupun di Madinah, ada bin Daud dan lain sebagainya, baca doa ini. Pahalanya apa Ustaz? Allah membangunkan rumah buat kita di surga. Jadi kalau hanya kita muter-muter saja di mall, ya, di pasar, tapi nggak baca doa, kita doa masuk pasar, ya nggak dihitung pahala, cuman gitu-gitu doang ya Bapak Ibu ya. Makanya silakan baca doa masuk pasar, nanti juga dia praktekkan di sana. Kemudian hukum ibadah umroh, ya madhab Hanafi sama Maliki mengatakan sunnah muakkadah, satu kali seumur hidup. Syafi'iyah dan Imam Ahmad mengatakan apa? Ya, apa wajib ya berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya. Kemudian selanjutnya waktu umrohnya bebas, ya, waktu umrohnya bebas, mekot zamani bebas. Tapi tempat umrohnya ini ya di Masjidil Haram, ya. Kemudian kita bicara mikot. Mikot itu ya mikot dalam bahasa Arab artinya batasan. Menurut istilah syariat, mikot adalah tempat dan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Seseorang tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan sudah berihram haji maupun umroh. Jika ini dilanggar, dia wajib membayar dam potong kambing atau kembali ke mikot tersebut. Mikot untuk yang sudah berada di Mekah, berada di Ja'rana atau Tanaim, sedangkan yang berada di luar tanah haram, mikotnya seperti gambar berikut. Di mana saja? Ada dulu Hulaifah, Bir Ali. Bapak Ibu berangkat dari Madinah, maka mikotnya nanti di Bir Ali. Ada di Juhfa, Zatur Irkin, ada Yalamlam, Qardul Manazil. Andaikan perjalanan Bapak Ibu langsung ke Mekah, maka mikotnya di Yalamlam, yaitu tempat mikot. Ibarat kata begini, saya janjian sama 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 apa sih, sekretarisnya Pak Prabowo gitu ya, Pak Teddy misalnya, Pak saya pengen ketemu sama Pak Presiden Pak. Oke, ya janjian nanti jam sekian ya, jam sekian di pendopo di Istana Negara jam sekian. Pakai pakaian rapi, pakai sepatu, oke Pak, siap. Nah, pasti begitu. Nggak mungkin saya datang ke sana hanya sarungan aja atau pakai celana pendek, pakai kaos. Harus ada protokolernya, ya kan? Kemudian ketemu di sebuah tempat sebelum ketemu sama siapa? Presiden gitu. Lah ini di alam dunia saja, di kehidupan kita sehari-hari ada protokoler seperti itu Bapak Ibu. Lah kita sekarang kita mau beribadah kepada Allah, mau datang berkunjung ke Baitullah, maka Al-Mukarramah, maka sederet protokoler pun berlaku kepada Bapak Ibu semuanya. Makanya kita, oh ketemunya di mana Ustaz? Di Mikot. Oh ya di Mikot. Ketika di Mikot, ganti baju-baju kita, ya kan? Baju-baju kita gitu. Kalau kita nggak gantinya di mikot, dia gantinya di hotel. Tapi di mikot itu kita sudah pakai dua helai pakaian saja untuk bapak-bapak. Ini ihram rida, bagian atas izar, bagian bawah. Siapapun Anda, siapapun kita jawara kayak kita pengusaha, kita apapun itu menteri, presiden misalnya, siapapun kita kalau sudah masuk ke tanah haram, kita ambil mikot, kita pakai baju ihram, ya. Karena nggak peduli bagi Allah itu kita jabatannya apa. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanya takwanya kita kepada Allah. Ya, kita mau seorang guru, mau kita mau seorang santri, seorang siapapun itu, kalau sudah sampai mekot kita bareng-bareng semuanya pakai baju ihram. Karena Allah nggak ngelihat pakaian kita, yang dilihat apanya? Hati kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa umroh? Ya wajib sekali seumur hidup. Ya banyak keutamaannya apa itu? Umroh adalah jihad, sebagaimana ibadah haji. Bisa menghapus dosa. Al-umratu ilal umrati mukaffarat ila bima bainahuma. Jadi antara satu umroh dengan umroh yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, umroh menghilangkan kefakiran sebagaimana karat dalam besi dihilangkan dengan ditempa dengan api. Sama ketika kita umroh, ya kan? Pahala berlimpah. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, jangan takut umroh mengeluarkan dana. Dana itu nggak seberapa yang kita keluarkan, tapi berat Ustaz, mungkin 30-an juta lebih Ustaz. Iya berat, coba kita hitung keutamaan kita sholat di Masjidil Haram. Satu waktu sholat di Masjidil Haram itu seperti apa pahalanya? Sekitar 55 tahun, Pak.
55 tahunan lebih untuk mendapatkan itu. Itu pun kalau seandainya sholat sendirian. Lah bagaimana Bapak Ibu sholat 5 waktu di Masjidil Haram? Kalau sholat sendirian aja sama seperti apa? Usia kita 255 tahun. Karena amal kebaikan kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Berarti untuk mendapatkan itu 100.000 kali lipat dengan dibandingkan apa dengan pahala yang kita dengan pahala sholat yang kita lakukan 5 waktu saja, belum qobliyah ba'diyahnya, belum sholat jenazahnya, itu setara berapa Pak? 255 tahun Pak sehari Pak. Lalu bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu sana di sana 5 hari? Nah, puasa 1 hari di Masjidil Haram di Mekah, pahalanya seperti berapa? Setara dengan 100.000 kali puasa. Sedekah 1 rial di sana sama seperti 100.000 rial. Makanya siapin, andaikan ada waktu puasa sehari nggak masalah ya. Siapa tahu nanti di hadapan Allah ketika dia dihisab, malaikat coba lihat puasanya fulan, puasa wajibnya pernah ditinggal nggak? Iya ya Allah, dia dulu ketika usia 16 tahun, 17 tahun pernah ninggalin puasa wajib. Coba cek puasa sunnahnya. Oh iya ya Allah, dia pernah puasa Senin Kamis di Masjidil Haram di Mekah. Ya pahalanya, masya Allah, bisa jadi. Karena amalan sunnah itu kan jangan menyepelekan amalan sunnah. Amalan sunnah itu menyempurnakan yang wajib Bapak Ibu. Ada orang yang nggak pernah bayar zakat, mungkin jarang bayar zakat. Tapi dihitung nanti di hari kiamat bagaimana sedekahnya dia, ya kan? Orang yang nggak puasa wajib mungkin pernah ketinggalan tanpa dia sengaja. Dicek puasa sunnahnya, seperti itu kan. Makanya amalan-amalan sunnah jangan sampai disepelekan ya, karena itu ngefek semuanya. Baik, tata cara ibadah umroh. Ada syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh, sunnah umroh. Kita akan jelaskan ya, insya Allah nanti diperdalam lagi ketika di tempat manasik di hotel Hotel Haris. Saya ingin singkat-singkat saja ya. Singkat-singkat saja. Syarat umrohnya siapa? Apa? Syarat umrohnya Islam, balik, berakal, merdeka, mampu gitu ya. Kemudian rukun umroh. Lah, rukun umroh ini ayah bunda, asatid dan ustadzah, rekan-rekan semuanya, adalah amalan yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Umrohnya tidak sah. Jadi ke sana hanya jalan doang, tapi nggak dapat apa-apa ya. Jadi rukun umroh kalau seandainya ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Tidak sah umrohnya ya. Sama yang namanya rukunnya. Rukun sholatnya apa? Rukun sholat. Sholat itu rukunnya apa? Ada takbiratul ihram, ada membaca Al-Fatihah, ada i'tidal, ada sujud pertama, duduk di antara dua sujud. Yang rukun-rukun seperti ini kalau Bapak Ibu tinggal nggak sah sholat kita. Nggak baca Fatihah, nggak pakai takbir langsung bersedekap, ya nggak sah sholat kita karena rukun itu. Ya. Rumah itu rukun kan tiang, ya. As-sholatu imaduddin kan begitu. Kalau seandainya rumah kita tiangnya nggak ada, pojok-pojokannya nggak ada, ya maka runtuh gitu. Gak sawi itu bukan rumah tapi rumah hancur ya, bukan rumah roboh. Ada rumah megah tapi nggak ada tiangnya, itu bukan rumah, itu puing-puing rumah kan seperti itu. Ini rukun umroh. Kalau seandainya rukunnya nggak dilakukan, ya ini nggak sah umroh kita. Apa saja ihram, niat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib ya. Nanti kita jelaskan satu-satu di sini. Kemudian ada wajib umroh. Kalau seandainya ditinggal, maka cukup bayar dam ya. Niat ihram di mikot. Ya Ustadz, saya itu di Bir Ali saya nggak baca niat, langsung ke Mekah. Wah gimana itu Ustaz? Ya bayar dam. Kalau nggak mau bayar dam, balik lagi sana ke Madinah. Balik lagi ke Madinah. Nanti baca niatnya di Bir Ali. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya ya jangan sampai ditinggal biar nggak keluar kambingnya nanti 3 jutaan sekian. Mending buat jajan ya. Seperti itu ya. Jadi perhatikan betul ya di manasik ini. Jadi mana ada yang wajib ya, niat ihram di mikot, meninggalkan larangan ihram, tawaf wada gitu ya. Tawaf wada ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Tapi kita yang di Alamin Travel kita pakai yang wajib saja di situ ya. Andaikan ada yang sakit, ada yang haid, nggak apa-apa, nggak pakai tawaf wada. Tapi kalau haid mungkin di depan masjid saja, berpamitan sama Masjidil Haram sama Ka'bah di sana ya. Baik, sunnah umroh ya, sunnah umroh. Sunnah umroh adalah amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi sahnya umroh, tetap sah ya. Tidak mempengaruhi sah dan tidaknya umroh kita. Mandi ihram ya. Nanti di masjid di hotel mandi ihram di Madinah. Merapikan rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian berwarna putih, sholat sunnah ihram, perbanyak talbiyah, zikir dan doa. Ini Bapak Ibu lakukan di hotel nanti ya. Ya, untuk sholat sunnah ihramnya nanti disepakati sama Ustadz Askur dan Ustadzah Hasanah, apakah kita melakukan sholat sunnah ihramnya di Masjid Nabawi supaya dapat keutamaan pahala di Masjid Nabawi atau kita sholat sunnahnya di mana?
di Masjid Bir Ali misalnya, boleh-boleh saja. Atau kita sholat sunnah ihramnya di Masjid Nabawi, habis sholat duhur dan asar, kita jamak ya, kita jamak takdim ya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah ihram di Masjid Nabawi. Nah, atau di Masjid Bir Ali, boleh silakan diatur saja di sana ya. Kemudian ya ini sunnah-sunnah sebelum sebelum Bapak Ibu melakukan membaca niat di miqat. Jadi boleh pakai harum-haruman, boleh gitu ya. Potong kuku boleh, nyabut bulu hidung, bulu ketiak boleh. Ya kan? Boleh semuanya. Boleh. Sebelum sebelum kita melaksanakan apa? Umrohnya di miqat nanti. Kemudian boleh kita pakai apa? Misalnya deodoran, boleh pakai aja. Pakai silakan. Tapi baju ihramnya nggak usah disemprot parfum. Nggak usah ya, karena sudah mau berangkat. Seperti itu ya. Kemudian ihramnya, ibadah umroh, pengertian ihram, pakaian ihram, larangan ihram, tata cara ihram nanti akan diajarkan di sini. Ini ihram berasal daripada kata al-haram, artinya apa-apa yang dilarang. Menurut istilah syariat, ihram adalah seseorang berniat memasuki atau menunaikan haji atau umroh dan memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman tertentu, yaitu keharaman-keharaman dalam haji dan umroh. Tidak seorang yang berihram kecuali disertai niat. Makanya ada niatnya nanti di miqat ya. Pakaian ihramnya seperti ini untuk laki-laki ya, kelihatan ketiak sebelah kanan ketika tawaf, tapi ketika sa'i tutup aja nggak apa-apa. Nanti cara pakai baju ihramnya akan kami ajarkan di Hotel Haris ya. Ihramnya perempuan seperti itu, jadi nggak jadi bebas saja, pakai aja semuanya atributnya. Yang penting tidak nutupin wajah dan telapak tangannya ya. Jangan pakai kaos tangan, jadi mukanya kelihatan, tangannya kelihatan ya. Kemudian pakai kaos kaki. Ini untuk yang perempuan, cara pakai pakaian ihram seperti ini. Nah, kemudian alas kaki yang bisa dipakai apa Ustaz? Alas kaki yang dicontreng warna warna biru, yang warna merah jangan. Yang warna merah jangan itu nggak boleh dipakai ya. Kemudian kenapa nggak boleh dipakai? Yang boleh itu yang kelihatan jari depan sama tumit. Tumit kelihatan, jarinya kelihatan. Maka sebelah kiri digambar di layar kaca Bapak Ibu semuanya itu boleh dipakai karena jarinya kelihatan, tumitnya kelihatan. Namun sebelahnya yang warna merah itu di X disilang itu nggak boleh. Yang paling atas sepatu, tumit dan jarinya nggak kelihatan. Yang di tengah sepatu sandal, jarinya kelihatan tapi tumitnya nggak kelihatan. Yang sebaliknya satu lagi apa? Tumitnya kelihatan tapi jarinya nggak kelihatan. Ini nggak boleh dipakai. Ada satu lagi yang nggak boleh dipakai Bapak Ibu, sandal putus jangan dipakai ya. Nanti nyusahkan diri sendiri aja kalau sandal putus mau masih dipakai, udah beli yang baru aja di sana ya. Baik, selanjutnya larangan ihram. Lah Bapak Ibu nanti jalan dari mana? Bukan jalan kaki ya, naik bus ya, kemana? Ke Bir Ali. Entah naik kereta atau naik bis nih ya, ya bebas saja ya. Ketika sampai di Mekot, Bapak Ibu baca niat nih. Niatnya apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Sebelum baca labbaik Allahumma umratan, Bapak Ibu pastiin dulu yang bapak-bapak nih. Oh iya, sepatu. Wah, kenapa saya pakai sepatu? Ganti sandal jepit, singlet, cawat misalnya, celana dalam, ya kan? Keluarin semuanya. Masukin semuanya. Di hotel sudah siapin. Ingetin yang lagi bawa istrinya. Istrinya ngingetin suaminya, Pak, dalamannya udah dibuka belum? Singletnya udah dibuka belum? Kaos kakinya nggak boleh dipakai. Jangan tutup pakai pecinya dilepas dulu. Nggak boleh ada yang nempel ke kepala di situ kan. Dipastiin semuanya. Kalau sudah selesai aman semuanya, ya tinggal baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Lah, ketika Bapak Ibu sudah baca niat itu di mikot, Bapak Ibu sudah menjadi manusia-manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Maksud berbedanya apa Ustaz? Ada sederet larangan yang berlaku kepada Bapak Ibu semuanya. Yang sebelumnya boleh pakai parfum, lah nggak boleh sekarang. Ketika sudah baca niat, ya kan? Yang sebelumnya biasa biasa nyambut motong kuku, ya nggak boleh dulu, tunggu dulu. Ini dilarang ya. Larangannya apa? Memakai pakaian berjahit, tunggu dulu. Nutup kepala, ya kan? Walaupun panas di sana nanti kan, nggak usah pakai topi dulu. Menggunting, mencabut bulu rambut, memburu binatang buruan untuk dimakan, ya jangan. Nyambut rumput pun tuh nggak boleh. Dalam hadisnya demikian. Kecuali rumput yang ditanam di sana, misalnya nanam padi, nanam gandum, boleh seperti itu. Tapi kalau rumput liar, yang Allah sendiri yang langsung, apa maksudnya, tanpa campur tangan manusia nanam benih gitu ya. Itu, kalau nanam benih sendiri kita, untuk dimakan, kayak gandum dan buah-buahan itu boleh dipetik. Tapi kalau rumput-rumput liar itu dilarang di sana kan. Kecuali memang untuk pakan unta, pakan ternak mereka. Kemudian menutup muka dan tapak tangan, memakai sarung tangan, memotong
tanaman di sana, melakukan mukaddimah bercumbu di situ, kemudian memakai wangi-wangian, memakai minyak di kepala, di rambut, minyak rambut misalnya, berhubungan badan, kemudian nikah atau bertunangan di sana, itu jangan dulu. Sampai kapan Ustaz? Sampai tahallul nanti. Jadi ketika Bapak Ibu baca niat, labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala, maka itu sudah berlaku larangan ini. Tinggalin dulu. Paling hanya berapa jam saja. Perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam, 6. Kemudian tawaf sampai ke hotel jeda 1 jam, 7. Kemudian tawaf sa'i tahallul paling 3 jam. Sekitar 10 jam Bapak Ibu bertahan dengan larangan ini. Hati-hati ya. Di perjalanan dari Madinah dikasih makanan misalnya ada tisu wangi, atau di rest area Bapak Ibu beli makanan, ternyata di kamar mandi ada botol sabun, tiba-tiba Bapak Ibu pakai, itu pelanggaran. Pelanggaran itu bayar fidyah, ngasih makan 6 orang miskin. Itu hitung aja, satu orang miskinnya 20 kali 6 saja, dihitung seperti itu pelanggaran. Makanya hati-hati ketika pakai ihram, baca niat, lihat tuh ada sabun ini, saya kalau makan amis di tangan. Misalnya bawa antis dari Indonesia, antis yang aromanya wangi, jangan dipakai dulu ya. Baik, selanjutnya tata cara ihram, merapikan rambut, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihramnya nanti di hotel ya. Nawaitul ghusla lil ihram kurbatan lillahi taala. Sama seperti kayak mandi junub, mandi wajib. Melepas pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wangi-wangian, pakai deodorannya, nggak apa-apa karena masih belum baca niat, ya kan? Silakan dipakai. Sholat sunnah ihram, niat ihram, talbiyah. Selanjutnya hikmah ihram ini nggak perlu saya jelaskan. Silakan nanti di pertemuan di sana bebas manasik. Tawaf ya. Tawaf, definisi tawaf apa? Definisi tawaf, sunnah tawaf, syarat tawaf, tata cara tawaf. Baik, kita pelajari di sini. Tawaf adalah dalam bahasa Arab artinya berputar mengelilingi sesuatu. Menurut istilah syariat, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran untuk menghormati Baitullah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, dan hendaklah kalian tawaf di Baitul Atiq. Matof, tempat kita melaksanakan tawaf. Yang berputar ini digambar ini itu namanya matof ya. Pekerjaan mereka namanya tawaf. Tempat tawafnya itu matof. Syaratnya apa? Niat tawaf. Boleh nggak kita nggak baca niat? Ada yang mengatakan boleh karena Bapak Ibu sudah baca niat di Bir Ali. Niat umroh, berarti semuanya udah masuk di dalamnya termasuk tawaf. Anda akan baca lagi bagaimana? Nggak apa-apa. Nawaitu tawafa ya ila umroh kurbatan lillahi ta'ala. Nawaitu tawafal umroh kurbatan lillahi ta'ala. Nanti dipandu semua Ustaz Askur ya. Menutup aurat untuk ibu-ibu ya pakai kaos kaki. Kaos kakinya kalau bisa jangan kaos kaki yang kaos kaki wudhu itu. Hati-hati, kadang di kaos kaki wudhu itu yang bawahnya bolong itu Bapak Ibu-ibu ya. Yang bolong bawahnya itu kadang ketika sa'i, kadang naik ke atas itu. Jadi pakai kaos kaki yang biasa aja boleh ya. Tapi kalau seandainya sudah ada yang canggih, kaos kaki terbaru, kaos kaki wudhu, ya silakan dipakai saja. Yang penting kakinya jangan kelihatan karena itu auratnya. Suci dari hadas kecil dan besar, tawaf 7 kali putaran dengan sempurna. Baik. Syarat tawafnya lagi yang kelima apa? Memulai tawaf dan mengakhiri di tempat yang lurus sejajar dengan Hajar Aswad. Tuh lihat ada lampu warna hijau. Bapak Ibu noleh ke kiri itu Hajar Aswad, noleh ke kanan yang warna hijau itu apa namanya? Lampu yang menandakan searah dengan Hajar Aswad. Maka kalau sampai di garis tersebut baru tuh dimulai tawafnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dicup tangannya. Ya kan? Kemudian jalan putaran pertama. Tawaf dengan menjadikan Ka'bah sebelah kiri, jangan sampai karena kasihan ngobrol ngebelakangi Ka'bah, atau kita lagi muter nih nyampe nyampe Hijri Ismail kita menghadap Ka'bah, itu nggak boleh pas lagi tawaf ya. Jadi pastikan pundak kiri kita di sebelah kiri selama tawaf. Nomor 7, dilakukan di luar Ka'bah. Ya, jangan sampai anggota badan kita masuk ke dalam Ka'bah. Ustaz, saya tawaf nyentuh Ka'bah, Ustaz. Nah, hati-hati. Anda masih posisi tawaf. Anggota tubuh kita jangan masuk ke area Ka'bah. Karena di situ apa namanya ada sadarwan di bawah itu. Jadi kalau seandainya lagi tawaf, ya jangan kemana-mana dulu. Apalagi Ka'bah banyak parfumnya ya, banyak parfumnya. Jadi tawafnya di luar saja, terus muter gitu ya. Jangan sampai anggota badan masuk ke dalam lingkaran Ka'bah, termasuk Hijri Ismail dan pondasi Ka'bah. Karena kalau sudah masuk Hijri Ismail ya itu kita lagi dalam Ka'bah. Kita akan tawafnya di luar Ka'bah seperti itu ya. Kemudian syarat tawaf. Apa syaratnya? Yang pertama, ittiba, bahu kanan dalam kondisi terbuka untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu jangan ya.
bapak-bapaknya saja. Yang kedua, mencium hajar aswad dengan mengusap rukun yamani dengan tangan kanan. Jangan dulu, kita kan apa namanya ini sunnahnya. Karena khawatir kalau dipegang sekarang itu banyak parfumnya, ntar malah kita wangi lagi tangan kita ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Yang keempat, romal lari-lari kecil, 3 putaran pertama ini nggak kita lakukan. Ya nggak harus dilakukan walaupun ini sunnah. Tapi ketika Bapak Ibu tawaf sendirian, tawaf sunnah silakan boleh saja. Mendekat ke Ka'bah, ya, mualah berturut-turut melakukan tawaf tanpa berhenti hingga 7 putaran tidak terputus kecuali kita batal misalnya. Putaran keempat saya batal Ustadz, saya buang angin. Jangan dilanjutin. Harus keluar dulu cari wudhu, ya kan? Karena kenapa? Karena tawafnya kalau kan tawaf ini rukun. Sedangkan syarat sahnya tawaf itu kita harus punya wudhu, ya kan? Kalau karena kayak sholat Bapak Ibu. Kalau sholat kita nggak punya wudhu ya batal sholatnya. Sama tawaf kita nggak punya wudhu, tawafnya batal. Karena sa'i itu akan sah ketika kita memiliki tawaf yang sah. Kalau seandainya tawafnya kita nggak sah, ya nggak sah kita tak sa'inya. Seperti itu. Makanya hati-hati kalau seandainya ada Ustaz buang angin, izin ke Ustaz Askur, izin ke Ustaz Sana, Ustaz, mohon maaf saya batal wudhu, ya kan? Silakan mundur ke belakang, yang lain pada mutar dulu, nanti ditunggu di mana? Di belakang makom Ibrahim ketika sholat sunnah tawaf ya. Nanti di situ nanti kita bicarakan gimana caranya ya. Kemudian tata cara tawaf, doa tawaf ya. Di sini disebutkan juga doanya ketika dari yang warna merah sampai ketemu warna biru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kan? Kemudian dari yang warna biru nanti membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa tawaf ya. Ustadz, kok beda dengan yang di buku? Iya, yang dari Nabi ini yang di depan, yang ada tulisannya Subhanallah. Lah yang di buku kok beda Ustadz? Ya itu, Masya Allah itu doanya, doa-doa para ulama, doa-doanya Nabi, doa-doanya salafus soleh. Silahkan dibaca. Ya, itu di situ Bapak Ibu di buku manasik itu ada putaran pertama doa buat diri sendiri, ada doa buat istri, doa buat anak, itu juga ada tambahan di sana. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung, saya doain apa ya? Saya udah jalan udah banyak perasaan putaran kedua sudah habis doa-doa saya. Makanya Ibu nggak akan kehabisan di buku manasik yang Bapak Ibu pegang itu, di situ ada doa-doa tambahan juga. Silakan dibaca ya setiap kali putarannya. Ya, kemudian hikmah tawafnya apa ini ada nantilah saya jelaskan ketika di Hotel Haris. Ini jadi tawaf itu Bapak Ibu wajib punya wudhu ya, wajib punya wudhu. Harus bersih, suci dari hadas. Nggak boleh ya, nggak boleh misalnya, aduh Ustadz, kok saya nginjak sesuatu nih ketika dalam perjalanan apa namanya tawaf, ternyata ada kotoran manusia, ya ganti kalau najis harus harus disucikan ya. Tapi insya Allah nggak terjadi. Tapi dulu pernah pernah ada yang ya mungkin udah sakit barangkali, ada tercecer kotorannya sampai kena injak-injak. Jadi kalau seandainya kita tahu pendapat yang kelama, yang pertama kita suciin dulu. Termasuk yang tadi di putaran keempat batal Ustaz, maka mundur ke belakang. Nanti ketika tawaf gak harus ngulang dari awal, tinggal di putaran keempat aja. Lakukan lagi yang putaran keempat yang di putaran kita batal. Gak harus ngulang dari awal ya. Baik, selanjutnya sa'i. Sa'i itu ada definisi sunnah, syarat, dan tata caranya. Apa itu sa'i? Sa'i dalam bahasa Arab artinya berjalan, bergegas. Menurut istilah sa'i adalah menempuh jarak yang terbentang antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf dalam rangka manasik haji atau umroh. Mas'a tempatnya, tawaf itu kan perbuatannya, tempat tempat perbuatan tersebut di mana? Matof. Sa'i ya tempat amalan sa'i. Tempatnya namanya mas'a ya. Baik. Syaratnya sa'i apa? Tuh lihat nomor satu, setelah tawaf yang sah. Sahnya tawaf itu apa? Tidak ngebelakangin, tidak menghadap, menjadikan sebelah kiri badan kita, di badan kita sebelah kiri kita Ka'bahnya harus suci dari hadas kecil, hadas besar, punya wudhu. Ya kalau seandainya nggak punya wudhu, tawaf ya nggak sah, maka sa'inya nggak sah. Yang kedua, tertib berurutan dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah, jangan dari Marwah dulu baru ke Sofa, jangan. Dilakukan di tempat sa'i, ya di sa'i, bukan di bin Daud, bukan depan masjid, ya kan? Terdiri dari 7 kali putaran bolak-balik ya dari Sofa Marwah Marwah Sofa nanti sampai berakhir di Bukit Marwah ya. Kemudian selanjutnya syarat sa'i melewati yang kelima melewati keseluruhan jarak, jika kurang 1 langkah tidak sah. Maksudnya ya harus
Jangan sampai jangan kurang-kurang satu putaran gitu ya. Nggak boleh ya. Kemudian mualah berkelanjutan, tidak putus 7 kali putaran, menghadap ke depan, tidak berjalan mundur. Ya, insya Allah nggak ada jalan mundur Pak di sana Pak. Insya Allah ya kadang ada jalan mundur, pengen motoin jamaah ya kan, pengen motoin jamaah difotoin ya kan, akhirnya mundur. Boleh nggak? Boleh saja, tapi kan khawatir khawatir jatuh ya. Kita jalan ngadap ke depan saja, ngadap ke depan biar tambah khusyuk. Putaran pertama nanti akan dipandu, mungkin baca tasbih gitu. Habis baca doa sa'i kan selesai tuh, pendek. Wah, ngapain aja ya? Ini masih kosong. Jangan ngobrol. Mending baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti dari marwah ke sofa, doa-doanya udah selesai. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti dari sofa ke marwah lagi, doanya udah selesai, udah rampung semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berhitung, terhitung pahala ya. Diperlakukan di Masjidil Haram lagi kan. Kemudian selanjutnya sunnah sa'i, mualah, suci dari hadas. Lah di tempat sa'i ini Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang batal wudhunya tidak apa-apa. Ustadz saya batal wudhu ketika sa'i udah putaran keempat Ustadz bagaimana? Ya nggak usah lanjutin aja. Karena sunnah sa'i itu bersuci. Jadi Bapak Ibu punya wudhu itu sa'i, itu sunnah. Kalau seandainya batal wudhu di tempat sa'i tidak apa-apa. Kalau seandainya batal, aduh udah susah sih ditahan nih, Ustaz, perut saya kembung habis makan sambal di hotel ya kan. Aduh, kembung, karena harus buang angin di tempat sa'i itu nggak apa-apa, tidak batal sa'inya ya. Tapi kalau di tawaf jangan. Berlari, perbanyak doa dan zikir, berjalan bagi yang mampu tidak berkendara. Ya kalau seandainya mampu di situ, kalau seandainya Ustaz saya nggak bisa Ustaz, ya udah naik, ya, minta dorongan aja. Kalau nggak bisa didorong bagaimana Ustaz, saya pengen naik 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 motor aja, naik skuter aja bisa. Nanti minta ditunjukin ke Ustaz Askur. Kalau seandainya lemah misalnya benar-benar nggak bisa untuk dipakai jalan, silakan naik skuter di lantai 3 kalau nggak salah itu ya. Naik motor listrik bisa untuk berdua, bisa bertiga, bisa berempat gitu. Malah di tempat tawaf itu ada kayak mobil golf ya, mobil golf itu bisa seperti itu. Monggo. Karena dulu ada salah satu istri Nabi ketika tawaf naik kendaraan. Nabi tidak melarangnya sehingga dijadiin alasan sekarang kalau seandainya ada yang lemah ketika tawaf sa'i boleh pakai kendaraan. Allahu a'lam ya. Baik, tata cara sa'i saya coba dilihat di sini. Tata cara sa'i yang pertama suci dari hadas, yang kedua tawafnya yang sah, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga mendaki di bukit sofa. Perhatikan Bapak Ibu, jangan beranggapan saat naik ke atas gunung itu enggak, di bawahnya saja. Itu di atas bukit sofa, kemudian di lampu hijau itu lari-lari kecil untuk yang bapak-bapak. Ibu-ibu tuh enggak harus ya. Apa hikmahnya nanti di pertemuan di Hotel Haris saya sampaikan. Kenapa sih harus lari kecil? Sejarahnya apa? Nanti insya Allah kita bicarakan di Hotel Haris. Yang penting tahu dulu nih Bapak Ibu, ketika ketemu lampu hijau lari-lari kecil. Baca doa, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antallahul azul akram. Itu bacaannya. Paling 2 kali baca udah selesai itu, 50 meter. Ya, sama ketika ketika masuk ke Masjidil Haram, Ustadz Wasis ya. Ustadz Wasis mungkin belum pernah ke sana. Ketika masuk, masuk ke dalam, lihat Ka'bah. Nanti dipandu baca doa. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'diman wa birra. Itu baca. Makanya renungin Bapak Ibu. Ketika masuk masjid pastikan pakai kaki kanan duluan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dibaca ya. Allah maftah di Abu Rahmatik. Dibaca. Renungin maknanya. Dari awal masuk aja kita minta rahmat kepada Allah. Ya. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyampe ke dalam kita baca mulat Ka'bah juga minta sama kepada Allah ya. Kemudian kita tawaf minta rahmat, minta ampunan kepada Allah. Ini luar biasa ya. Kemudian tata cara sa'i, mendaki di Bukit Safa Marwah, kemudian itu jaraknya 420 meter, lampu hijaunya 50 meter. Jadi lumayan ya. Persiapin jalan kakinya 7 kilo ya. Tawaf sa'i itu mungkin sekitar 7 kiloan. Jadi dari sekarang silakan ya lari-lari kecil, olahraga ya kan. Ya Ustadz Wasis kan di pesantren, kalau sananya di Green Lake ya, di Green Lake dari Love Bone itu motor ke sana, itu 1 kali putaran 1 kilo itu. 1 kilo, berarti dicobain aja lagi 7 kali putaran. Nah, ya hari ini mungkin 2 kali putaran, besok mungkin dua dulu, besoknya tiga gitu. Silakan ya, Bapak Ibu boleh di rumah masing-masing melakukan untuk latihan fisik dari sekarang ya.
Selanjutnya hikmah sa'i nanti kita sampaikan di sana tata cara tahallul. Setelah sa'i selesai, kemudian mundur ke belakang di Bukit Marwah. Untuk apa tahallul? Mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ya. Tapi kalau pengen lebih banyak pahalanya, pelontosin, botak bersih, Pak. Di botak bersih. Ustadz, nanti mungkin di umroh kedua aja saya, Ustadz. Di 3 hari berikutnya, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai, ini untuk yang bapak-bapak khususnya, ini kesempatan menambah banyak pahala diantar dengan cara apa? Botakin, dipelontosin kepalanya. Kalau nggak pelontosin gimana, Ustaz? Nggak apa-apa juga, nggak masalah, tetap sah ya. Jadi bagi wanita agar diperhatikan auratnya, nanti dicukur sama suaminya atau sama perempuan. Bagi laki-laki yang sudah botak licin, disunahkan untuk menyentuhkan mata pisau gunting di atas kepala. Misalnya, aduh Ustaz, saya udah pelontos masih belum tumbuh nih. Mungkin ada kerokan, nggak apa-apa, disentuhin aja, dikerokin di situ ya. Baik, selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada artinya adalah perpisahan, dinamakan tawaf wada karena itu adalah tawaf untuk berpisah dengan Baitullah. Hukumnya adalah wajib bagi yang tidak ada halangan. Jadi tadi kalau seandainya sakit, ya nggak usah tawaf wada, nggak apa-apa. Kalau haid misalnya, boleh tuh di depan masjid, ya nggak usah tawaf, kita berpamitan sama Ka'bah di sana ya. Ini tawaf wada ya. Kemudian ada tawaf apa lagi Ustaz? Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnahnya itu bagaimana? Nah, karena yang umroh-umroh kemarin itu masih pas pada musim haji, jadi pakai baju bebas juga nggak apa-apa. Ya tawaf sunnah itu bebas, Bapak Ibu kapan saja lakukan boleh. Misalnya mau itikaf, Ustaz saya pengen itikaf sama istri, pengen tawaf bareng. Ya udah, bawa aja buku panduannya. Nawaitu tawaf sunnah lillahi ta'ala. Saya niat tawaf sunnah karena Allah Ta'ala. Habis tawaf 7 putaran, habis itu mundur ke belakang ke makom Ibrahim. Ngapain di makom Ibrahim? Sholat sunnah tawaf 2 rakaat, ya kan? Kemudian sholat sunnah tawaf 2 rakaat, habis itu berdoa, habis tawaf. Habis itu udah selesai. Ini tawaf sunnah. Tapi kalau tawaf umroh, Bapak Ibu, tawaf dulu 7 kali putaran, kemudian baca doa tawaf atau sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam jika ada, kalau enggak ya langsung ke tempat sa'i. Begitu urutannya ya. Tapi kalau tawaf sunnah, hanya niat tawaf sunnah saja, boleh pakai baju ihram, boleh enggak pakai baju ihram di lantai 2, boleh. Pakai koko enggak apa-apa. Tapi niatnya nawaitu tawaf sunnah. Saya niat tawaf sunnah 7 kali putaran, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim atau yang searah, kemudian baca doa, udah selesai, gitu kan? Habis itu Bapak Ibu pengen mendekat ke Ka'bah boleh. Saya habis tawaf Ustaz, saya pengen merapat ke Ka'bah, boleh nggak apa-apa. Menyentuh Ka'bah, menyium Ka'bah boleh. Malah uh, ini Ibnu Taimiyah juga membolehkan menempelkan badan kita di multazam di Ka'bah, kemudian pipi kita ditempelkan sambil berdoa, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Apalagi misalnya nanti ada kesempatan sholat di Hijri Ismail, silakan silakan tempelkan ke Ka'bah ya. Baik. Dikit lagi. Keutamaan tempat ziarah, ada Mekah, Madinah, Bapak Ibu juga akan ke Masjid Kuba, ya kan? Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti pahala ibadah umroh ya. Kalau keutamaan di Masjidil Haram 100.000, kalau di Madinah 1.000, kalau di masjid mana Aqsa 500, seperti itu ya keutamaannya ya. Keutamaan kota Mekah ini nantilah kita sampaikan di materi di sana. Kemudian apa nih? Tanah suci ya disucikan sejak awal penciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi, dijaga dari wabah taun dan dajjal. Ini keutamaan-keutamaannya. Pahala sholatnya 1.000 kali. Dari Jabir bin Abdullah itu ada, kalau di Mekah 100.000 kali. Pahala sholat arba'in ya. Kalau arba'in kita nggak dapat karena ini biasanya kalau kita pengen dapat arba'in harus 8 hari itu di kota Madinah. Jangan 8 hari nggak pernah putus sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena 5 kali ya 8 di situ kan. Pokoknya 40 kali waktu sholat di Masjid Nabawi. Ya ini biasanya pas musim haji ya memungkinkan, atau umroh arba'in ya. Baik, selanjutnya keutamaan Masjid Kuba ini sudah dijelaskan tadi. Baik, ini saja mungkin amalan-amalan yang Bapak Ibu lakukan nanti sama di sana. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan di Hotel Haris kita akan praktek, juga akan disampaikan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika dalam pesawat. Misalnya nanti teknis perjalanan akan disampaikan selama di Hotel Haris. Kemudian juga apa sih hikmah daripada amalan-amalan yang tadi dilakukan gitu. Kenapa kita pakai baju ihram, kenapa kita apa namanya
di Madinah kita ngapain saja, ziarah ke siapa saja di sana. Selain ke makam Nabi, makam sahabat, kita juga akan ziarah ke makam Baki. Ada 10.000 sahabat juga dikubur situ. Kita akan ke Uhud. Ada apa di Uhud nanti juga akan dijelaskan oleh Ustadz Askur maupun Ustadzah Hasanah. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin terkait manasik kita pada pagi menjelang siang ini. Dari sekarang silakan persiapkan. Coba cek waktu umrohnya dekat sama waktu waktu haid enggak untuk yang ibu-ibu. Iya Ustadz, waktu haid saya di tanggal 3 gitu. Berapa hari biasanya? Biasanya 5 hari, 6 hari, 7 hari. Coba dihitung. Berarti dari sekarang sudah konsultasi sama dokter kandungan. Biar dikasih obat. Saya kemarin, ya saya punya adik. Kemarin umroh. Alhamdulillah itu. Padahal itu sudah waktunya haid itu di tanggal tersebut. Ternyata dikasih obat oleh dokter. Alhamdulillah sampai pulang pun tidak ada haid ya. Dan nggak haid. Masih aman di sana. Jadi ibu-ibu yang sudah mendekati jadwal haid pas hari keberangkatan misalnya. Jadi sekarang sudah dikonsultasikan. Jangan lupa misalnya bawa apa? Bawa peniti. Bagi ibu-ibu yang pakai kacamata, biasanya mukenahnya atau kerudungnya itu suka suka mungkin bergeser sehingga auratnya kelihatan ya kan. Kalau sudah kelihatan bagaimana Ustaz? Bayar fidyah nggak perlu masukin aja lagi rambutnya. Supaya kencang bagaimana? Mungkin pakai peniti ya supaya lebih kencang ya. Kemudian misalnya boleh nggak Ustadz kalau seandainya pakai fresh care? Saya kalau pusing Ustadz saya biasa pakai fresh care di jidat saya, di hidung gitu saat biar agak ringan sakit kepala. Boleh karena niatnya bukan tatoyub, bukan untuk mengharum-harumkan badan, bukan, tapi untuk menyembuhkan penyakit apa? Menyembuhkan pusing kita. Ustadz boleh nggak pakai sampo yang wangi? Jangan ketika ketika kita ambil miqat ya kan, kita sudah baca niat ihram sampai tahalul kita nggak boleh pakai yang wangi-wangian. Setelah itu boleh. Ada nggak misalnya saya bukan promosi produk ya Bapak Ibu, ada Wardah itu. Wardah punya paket yang ada sabun, ada sampo di situ, tapi tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung parfum. Jadi boleh saja dipakai misalnya. Jadi silakan dicek aja mungkin di portal belanja online-nya. Biasanya itu ada itu. Ada yang khusus umroh itu aman semuanya karena nggak ada alkohol, tidak ada parfumnya di sana ya. Kemudian misalnya Ustadz boleh nggak pakai ikat pinggang? Boleh karena nggak membentuk lekukan tubuh, ya kan? Jadi ikat pinggang boleh. Pakai tas selempang boleh, nggak boleh boleh. Kenapa? Karena nggak membentuk lekukan tubuh. Tapi kalau pakai celana dalam itu membentuk lekukan tubuh itu nggak boleh. Ini makanya 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 lah, pakaian berjahit jangan dipakai. Kalau kayak jam tangan boleh dipakai, boleh dipakai. Terus kemudian ikat pinggang juga boleh. Gosok gigi boleh nggak? Boleh, tapi jangan niatkan untuk apa? Pakai yang sekedarnya saja, sedikit aja. Tapi setelah tahalul boleh, Bapak Ibu normal aja. Kan saya bilang tadi hanya 10 jam aja tahan gitu. Anda kan 10 jam misalnya harus gosok gigi gitu kan, tapi jangan niatkan mengharumkan badan, mengharumkan gigi kita. Ya kan? Ada yang mengatakan pakai sedikit saja sekedar untuk membersihkan kotorannya saja. Bukan niat mewangikan supaya nggak bau mulut itu sama aja kita tetoyub, ya kan? Kemudian pakai topi nggak boleh karena nempel ke kepala. Pakai payung boleh kalau seandainya panas. Tapi jangan ditempelkan ke kepala. Jadi nggak ada yang melekat ke kepala kita nih bapak-bapak ya. Kemudian apalagi misalnya uh, itu saja mungkin dulu. Ya, terus di sana nanti ada sholat jenazah. Hampir setiap sholat 5 waktu itu ada jenazah Pak. Oh berarti banyak yang meninggal Ustaz. Ya banyak yang meninggal. Banyak meninggal bukan berarti jamaah umroh saja, tapi warga Mekah. Contoh misalnya di Jakarta ada keputusan ini. Siapapun orang Jakarta, baik Jakarta Timur, Selatan, Utara, dan Barat, kalau meninggal sholatin di masjid Istiqlal gitu. Sama di Mekah juga begitu. Di daerah manapun itu kalau ada yang meninggal disolatkan di Masjidil Haram. Makanya 5 waktunya ada aja, kadang 2, ada 3, ada atfal. Ustadz bagaimana? Saya sholat jenazah, tapi kan saya nggak ngerti bahasa Arab. Itu jenazahnya laki-laki atau perempuan atau anak kecil. Saya bingung, saya niatnya bagaimana? Ya kan? Jadi niatnya usolli kama, ya saya niat sholat sebagaimana yang diniatkan imam sholat. Saya sholat sebagaimana kama yusolla alaihil imam. Jadi saya niat sholat sebagaimana imam niat untuk sholat itu. Ya, ada yang bisa dengan demikian. Kalau nggak tahu ya nggak apa sholat ikut sholat aja. Usolli alal mayyiti alal amwat ya. Usolli alal amwat arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar sanid sholat jenazah. Saya niat sholat jenazah karena jenazahnya ada di depan bukan gaib. Makanya al amwat ya alal mayyit atau amayyit atau alal amwat boleh. Tapi kalau nggak tahu niatnya Ustaz gimana? Saya niat sebagaimana niatnya imam.
imam sholat itu boleh nggak apa-apa. Kita dapat eh, pahala sholat jenazahnya itu besar sekali Bapak Ibu. Satu kirot itu segede gunung Uhud kata Nabi. Itu sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, udah kayak 100.000 kan begitu. Maka jangan jangan sia-siakan. Ketika ada sholat jenazah, silakan ikut sholat jenazah. Baik, jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan soleh sekecil apapun. Contoh misalnya, Mas Septian lagi sama Ustadz Wasis berdua jalan di depan Masjidil Haram. Ada jamaah luar minta mungkin orang asing gitu kan, tolong fotoin saya. Nggak bisa, saya buru-buru nih. Saya buru-buru, saya nggak bisa bantuin. Maaf ya, maaf, sorry, 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 excuse me, misalnya gitu. Ya jangan seperti itu. Amalan kebaikan sekecil apapun itu dilipat gandakan sama Allah. Cuman motoin sebentar doang kok dia sama istrinya difotoin ini. Apalagi dia seneng, kita ngebantuin dapat pahala. Bikin itu kholus surur. Kita menanamkan kebahagiaan sama orang itu karena kita bantu. Itu pahalanya kayak apa? Makanya makanya harus peka di sana. Ini termasuk kebaikan nggak ya gitu kan? Apapun yang bentuk kebaikan lakukan di sana ya. Baik itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada yang bertanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan boleh? Alhamdulillah. Oke, Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Demikian oke. mungkin materi manasik saya. Sebelum pertanyaan, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan. Satu lagi tambahan mungkin Bapak Ibu nanti di sana akan melaksanakan umroh 2 kali ya. Jadi umroh pertama untuk pribadi, umroh kedua nanti Bapak Ibu boleh diniatkan untuk badal ya. Jadi untuk badal orang tua yang sudah meninggal atau Oh iya, saudara Ustaz, siapapun nanti. Ustaz Samsul. Ya, Ki. Iya, tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Samsul, kita akan umroh 2 kali di sana. Di hari kalau nggak di hari ketiga mungkin hari keempat ya hitungannya di hari ketiga sepertinya hari pertama selesai Tawaf Sa'i Talul, besoknya kita istirahat, besoknya lagi kita akan city tour. Maka di situ Bapak Ibu akan membawa apa body bag ya atau ransel yang diisi baju ihram, pakai sandal jepit saja, nggak usah pakai sepatu. Anda kan pakai sepatu silakan, siapin sandal jepitnya karena Bapak Ibu akan diajak ke Ji'rana untuk umroh kedua ya. Umroh kedua ngapain saat boleh buat diri sendiri, boleh untuk orang lain, namanya umroh badal. Kalau orang lain ini siapa Ustadz? Ada dua kategorinya. Yang pertama orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dunia, baik keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Yang kedua, orang yang sudah sakit, tapi secara medis nggak ada harapan sembuh. Udah koma misalnya, udah ini nggak lama saat ini secara medis sudah angkat tangan dokternya, tinggal nunggu waktu saja, dia berbaring saja di rumah. Ya didorong pun juga nggak bisa, hanya berbaring aja di tempat tidur, tinggal nunggu waktu. Kalau bahasa medisnya mungkin seperti itu boleh, walaupun dia masih hidup ya, boleh dibadalin. Bagaimana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha an fulan bin fulan, ya, kurbatan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Nanti bacanya seperti itu. Ustadz, saya pengen umroh lagi Ustadz, bukan hanya 2 kali. Karena ada nenek saya belum saya umrohin. Ya kalau fisiknya masih kuat boleh. Tinggal minta antar ke Ustadz Askur, Ustadz saya pengen umroh lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Boleh, nanti ditunjukin arahnya sama Ustadz Askur. Bapak Ibu akan diantar kemana? Ke Masjid Aisyah atau Tan'im. Ya, ke Tan'im pakai taksi paling hanya 50 rial, kalau bareng-bareng tinggal patungan saja ya, patungan biar lebih ringan, ada berapa orang, 4 orang, 5 orang, 50 rial patungan itu PP, dan itu Bapak Ibu akan ditungguin di Masjid Tanaim. Tinggal Bapak Ibu langsung masjid, mungkin ganti baju ihram atau pakai baju ihram dari hotel silakan, tinggal baca sholat dulu di sana, sholat sunnah ihram 2 rakaat di Masjid Tanaim, kemudian baca niat umroh, itu umroh ketiga, keempat, dan seterusnya. Makanya dari sekarang siapkan mentalnya, fisiknya juga siapin. Kadang begini Bapak Ibu, uh, semangat kita kuat, tapi raga kita kadang nggak kuat gitu ya. Raganya nggak kuat ya. Baru kadang 2 kali putaran itu udah terasa gitu. Ya begitu. Makanya dari sekarang dilatih ya. Di kerja jalan-jalan kecil-kecil lah, pendek-pendek nggak apa-apa, supaya nggak kaget di sana. Baik itu mungkin Mas Samsul. Baik, terima kasih banyak, Ki. Baik, Bapak Ibu, cukup apa masih ada pertanyaan? Silahkan. Kalau mau ada pertanyaan, boleh silahkan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri dan Bapak Ibu bisa nanti bertanya, silahkan bebas ya, bisa di grup, bisa nanti japri.
atau nanti juga bisa pemantapan pas di Hotel Manasik ya, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu masih ada persiapan, nanti akan kita share juga kira-kira barang-barang yang perlu Bapak Ibu siapkan dari rumah, termasuk itinerary dan lain-lain untuk persiapan di Hotel Harispuri Mansion nanti ya. Jadi Bapak Ibu di Hotel Harispuri Mansion terjadwal di itinerary jam 8 nanti sudah di lokasi jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi sampai sore hari kita akan full materi dan termasuk praktek juga. Nanti setelah maghrib makan malam dan Bapak Ibu bisa langsung istirahat ya untuk persiapan besok pagi keberangkatan ke bandara. Gitu. Saya kira cukup Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua insya Allah dalam persiapannya semuanya lancar, sehat-sehat semua sampai hari pelaksanaan dan sampai pulang lagi ke Indonesia. Semua persiapannya sudah Bapak Ibu penuhi, lancar semuanya, persiapan fisik, persiapan materi, persiapan juga spiritual dan lain-lain, dan terutama persiapan kesehatan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa pada Ki Saiful, dipersilakan doa penutup dan insya Allah Bapak Ibu bisa beraktivitas kembali. Silakan Ki. Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika ya Allah bi thawabi sunatil Fatih. أن تيسر أمورنا وأمور جماعتنا جماعة أمره الأمين مولاي الستاري يا الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita akan screenshot atau foto dulu bersama sebelum kita akhiri. Siap, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Cukup, siap. Ada yang belum? Siap, oke, cukup ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, ada yang mau? Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom Manasik di siang hari ini. Mudah-mudahan persiapannya sekali lagi persiapannya semuanya lancar, Bapak Ibu sehat-sehat semuanya sampai kepulangan nanti lagi ke tanah air. Sampai ketemu nanti di Hotel Manasik di Harispur Mansion. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ki Saiful. Sama-sama Ustaz.
Jaga kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Oh, Lancar semuanya insya insyaallah. Terima Allah. kasih. Makasih Pak Gugun, Sama Pak Haji Yo. Gugun. Haji Arifin, makasih juga. Bu Sunti, makasih semua. Izin kita tutup Zoom-nya ya.